Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mengaplikasikan fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel untuk membuat laporan nilai sederhana. Di mana kita lihat di sini, kalau kita ganti nama Maldini, itu akan berubah untuk NISN, kelas, kemudian nilai matematikanya, dan warna-warnanya. Kita lihat sekali lagi kalau kita ganti dengan Luka. Nah, warnanya berubah, nilainya juga berubah. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat saja. Yang pertama, saya membuat di sini sheet data. Di mana untuk sheet data di sini ada nomor, nama, sampai dengan nilai dari mata pelajarannya. Selanjutnya, saya buat sheet nilai. Nah, untuk sheet nilai ini yang akan kita buat laporan nilainya. Kita lihat, untuk membuat nama seperti ini, di mana ada nama-namanya, ini kita menggunakan data validasi. Nah, sebelumnya, untuk membuat data validasi, maka langkah tercepatnya kita buat name rank-nya dulu. Nah, untuk name rank yang kita buat adalah bagian di nama-nama. Kita blok untuk nama Andi sampai dengan Luka. Kita lihat di sini C6. Kita ganti dengan nama name rank-nya adalah misalkan saya ambil kata data. Oke, selanjutnya kita enter. Maka nanti name rank untuk nama Andi Tony Herman itu kita ambil dari name rank-nya data. Selanjutnya, kita akan ambil nilainya dengan cara kita blok semuanya sampai dengan kolom N10, kemudian di sini kita ganti dengan misalkan rekap. Oke, jadi ada dua name rank. Yang pertama adalah kita cek di sini data, yang kedua adalah rekap. Untuk data itu mengambil nama, untuk rekap itu mengambil nilai. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan coba memberikan di sheet nilai. Nah, untuk nama di sini kita masuk ke menu data, kemudian masuk ke data validation, kita pilih data validasi, kemudian di sini untuk any value kita ganti dengan list. Oke, selanjutnya source-nya kita ganti dengan, karena di sini kita nama, berarti kita sama dengan, tadi untuk nama ada di name rank data. Oke, enter. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah ada kan? Sudah ada nama-namanya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, untuk NISN supaya berganti-ganti, kita lihat NISN-nya biar berganti-ganti. Kalau kita ambil Tony, NISN-nya jadi 127. Begitupun dengan kelasnya. Maka caranya kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, caranya sama dengan VLOOKUP. Nah, ini dia ada. Oke. Kemudian kita lihat lookup value. Lookup value-nya kita ambil dari sini. Dari sel D6. Karena yang akan menjadi patokan adalah di namanya. Kalau namanya berubah, maka NISN-nya akan berubah. Jadi kita letakkan di sini. Ada kedudukan di D6. Kemudian selanjutnya kita gunakan di sini perintahnya adalah titik koma, karena ada beberapa di komputer itu menggunakan koma. Kalau di sini menggunakan titik koma, jadi titik koma. Selanjutnya kita akan mengambil NISN. Nah, NISN itu tadi kita blok di bagian mana? Di bagian mana tadi? Apa di bagian data atau di bagian rekap? Nah, karena tadi NISN itu di blok di bagian rekap dari mulai nama sampai dengan ini kan nilai, maka kita gunakan di sini adalah kata rekap. Kita gunakan rekap. Nah, ini dia ada rekap. Oke, selanjutnya titik koma. Nah, kita lihat NISN itu di nomor keberapa? Kita cek dulu di sini. Nah, NISN itu ada di nomor kedua. Nah, boleh kita gunakan seperti ini atau kita enter dulu coba. Nah, seperti ini. Nah, dia ada di D3. Kita pilih dulu di sini. Namanya misalkan Andi Tony. Nah, dia akan berubah. Jadi bisa menggunakan D3 atau kita gunakan angka 2. Angka 2 ini merujuk pada, nah kalau angka 2 berarti kita hapus datanya. Nah, seperti ini. Jadi boleh D6 itu kembali ke sini, ke Tony. Kemudian untuk rekap, itu tadi name rank yang kita blok dimulai dari sini sampai sini. Kemudian selanjutnya
untuk 2 ini menunjukkan letak NISN itu di kolom keberapa pada yang di blok. Nah, di blok ini kan NISN itu nomor yang kedua, maka kita berikan 2. Boleh seperti ini. Nah, atau bisa juga kita buat misalkan sama dengan VLOOKUP. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Kita ambil dari kata Tony, kemudian titik koma, kemudian tadi rekap, selanjutnya titik koma. Nah, boleh juga seperti ini. Kita ambil yang berarti di sini kelas yang ketiga. Nah, jadi data yang 3. Lalu, oh iya, kita berikan false. Biar pasti. Oke, enter. Nah, seperti ini. Ini juga kita berikan false. Nah, oke, seperti ini. Jadi, sudah jadi. Nah, untuk nilai matematika, benarnya, salahnya, ini bisa kita gunakan copy paste. Tapi, supaya tidak berubah, kita berikan di sini tanda string atau tanda $. Nah, seperti ini. Kita coba enter. Oke, kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Oke. Kita copy paste semua. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita lihat untuk rekap D6 rekap berarti yang kita ganti adalah nomor 2-nya. Nah, untuk matematika itu untuk betul itu di nomor yang keberapa? Pada kolom yang di blok ini. Nah, matematika itu betul di nomor 4, salahnya nomor 5, kemudian nomor 6 untuk nilai. Jadi tinggal kita ganti di sini. Ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Nah, seperti ini. Berarti ini nomor 7, ini nomor 8, ini nomor 9. Lalu untuk bahasa Indonesia berarti ini nomor 10, ini kita ganti jadi 11, kemudian ini kita ganti jadi 12. Nah, seperti ini. Tinggal kita buat garis-garisnya. Nah, ternyata sudah jadi. Jadi kalau kita sekarang pilih nama misalkan Herman, nah dia akan berubah semua. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memberikan warna misalkan pada kolom ini. Nah, pada nilai yang diblok. Nah, caranya kita blok dulu, kemudian masuk ke ini dia, conditional formatting. Lalu kita pilih manager rule. Nah, setelah kita pilih manager rule, kita pilih new rules. Di new rules kita pilih format only cell that contain. Nah, kita pilih ini, kemudian yang pertama kita ingin misalkan untuk nilai yang 70 sampai dengan misalkan berapa ya? 70 sampai dengan 80. Untuk nilai yang 70 sampai dengan 80, oke, dia akan kita berikan format warna misalkan biru. Tulisannya boleh bebas. Nah, tulisannya saya berikan hitam saja otomatis. Kemudian pattern style-nya saya ingin seperti ini. Nah, kita pilih OK. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini untuk nilai yang kisaran 70 sampai 80. Kalau between itu berarti 70 sampai 80, maka akan berwarna biru, kemudian akan tulisannya hitam dan ada titik-titik seperti ini. Kita OK. Selanjutnya, saya buat aturan yang baru, new rules, format only cell that contain. Saya ganti bukan between, misalkan untuk yang nilainya less than or equal to, untuk nilai yang kurang dari 60. Nah, saya berikan format, saya berikan warna merah misalkan. Pattern colornya masih otomatis atau warna hitam. Kemudian ininya saya berikan seperti ini misalkan. Pattern style-nya. Kemudian kita OK. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Untuk nilai yang di bawah 60. Kita pilih OK. Selanjutnya misalkan saya pengen untuk nilai yang di atas 90. Kita ganti di sini. Format only cell that contain, kemudian between-nya kita ganti greater than or equal to. Nah, di sini saya berikan 90. Nilai yang lebih dari sama dengan 90. Kita berikan formatnya saya misalkan berikan warna hijau.
Kemudian pattern colornya saya hitam, pattern stylenya saya berikan yang ini. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Kita oke. Lalu karena sudah ada 3, cukup 3, saya oke. Nah, lihat dia akan berubah. Jadi kalau sekarang kita ganti, misalkan Andi, nah angkanya berubah, NSN-nya berubah, kelasnya berubah, warnanya pun berubah. Kita pilih kembali misalkan Maldini. Nah, Maldini ada yang merahnya, yang birunya 2. Oke. Nah, ini namanya conditional formatting. Nah, kalau di sini juga bisa kita buat misalkan untuk ini kita pilih shift, kita tekan shift kemudian control atau kita blok semuanya dulu. Oke, kemudian kita tekan shift dan control secara berbarengan, kita pilih yang ini. Kita pilih yang tidak kita warnai, misalkan ini. Shift dan kontrolnya masih ditekan, kemudian kita gunakan kursor. Selanjutnya kita pilih conditional formatting, lalu manage rule, kita buat aturan. Aturan pertama itu ketika nilai 70 sampai dengan 80, itu kita berikan format, dia pattern stylenya ini, kemudian warnanya dia biru, kita oke. Kemudian selanjutnya kita pilih oke dulu. New rule yang kedua, ketika nilainya kurang dari 60, kita berikan format warna merah, pattern stylenya saya misalkan pengen yang ini, kemudian kita pilih oke. Kita lihat formatnya dulu, pattern style, format, oke. Oh, ini dia 60-nya belum ada. Kita tulis oke. Dan yang terakhir, ini untuk conditional formatting yang terakhir adalah nilainya lebih dari sama dengan 90. Nah, oke, kita pilih misalkan hijau. Pattern stylenya saya berikan yang ini. Oke, nah dia akan berubah seperti ini. Nah, jadi warnanya lebih unik. Nah, oke. Nah, itu teman-teman bagaimana cara kita membuat laporan dengan memanfaatkan name range, kemudian data validasi, dan fungsi VLOOKUP, serta conditional formatting. Kalau kita mau membuat perinan dalam satu sheet, bisa kita buat seperti ini. Kita masuk ke sini, Page View. Nah, ini kita perbesar sebentar. Nah, maka tinggal kita print. Ini cukup akan keluar halaman satu saja atau satu lembar. Ini Tony, kemudian kita ganti Herman, print, kemudian kita ganti Luka, print. Oke teman-teman, demikian tutorial kali ini mengenai Excel, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.